Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kami berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Dindin Jamaludin. Saya berasal dari SDN 183 Kota Bandung. Nama saya Joharudin dari SDN 237 Kopoelok. Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dari SMP Negeri 41 Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk sesi coaching pra supervisi kali ini. Selamat pagi juga Pak, saya senang bisa bertemu dengan Pak Dindin. Baiklah Pak, mari kita mulai. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Menurut Bapak, apa elemen-elemen penting yang sebaiknya ada dalam rubrik penilaian ini? Menurut saya yang penting itu yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa hadir secara penuh dan bisa mendengarkan secara aktif Pak. Oh baiklah, selanjutnya apakah ada kompetensi coaching tertentu yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Saya ingin bisa lebih mendalam lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa membantu coachee untuk merumuskan solusi yang mereka inginkan dan mereka bisa menemukan solusi dengan sendirinya Pak. Bisakah Bapak menyebutkan bagian spesifik dari kompetensi tersebut yang ingin diobservasi kali ini? Saya ingin lebih terampil lagi dalam menggali nilai-nilai yang mendasar ya tujuan coachee ya, dengan membantu mereka dan mengaitkan langkah-langkah yang sudah mereka laksanakan untuk tindakan yang lebih konkret lagi dengan nilai-nilai yang sudah mereka laksanakan. Terakhir, bagaimana menurut Bapak kita dapat menilai ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Menurut saya sih tujuan saya akan tercapai apabila ada perubahan perilaku atau tindakan dari coachee. Jika saya berhasil membantu mereka, maka mereka bisa menghubungkan nilai-nilai atau tindakan seiring dengan waktu sehingga ada terlihat perubahan dalam langkah-langkah dari waktu ke waktu Pak. Ya, saya sangat setuju Pak. Mengamati perubahan dalam tindakan dan perilaku adalah indikator yang baik untuk melihat keberhasilan coaching. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan atau didiskusikan pada kesempatan kali ini? Saya kira sih untuk saat ini sudah cukup Pak. Mudah-mudahan pada saat pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, baiklah Pak. Saya sangat senang mendengarnya. Ingatlah bahwa tujuan kita di sini adalah menciptakan kemitraan yang kuat, mendorong proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachee. Selamat pagi Pak Ihsan. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga baik. Pak Ihsan, bagaimana nih? Alhamdulillah kita sekarang bisa melaksanakan coaching untuk supervisi ya. Kira-kira apa nih masalah yang ingin Pak Ihsan bahas hari ini? Jadi saya memiliki permasalahan Pak. Permasalahan yang saya hadapi adalah saya melihat seringkali anak-anak berbicara kasar Pak dan tidak sopan. Itu seperti itu Pak. Bicara kasarnya di mana saja yang Pak Ihsan tahu nih? Saya melihat anak-anak ketika bergaul dengan teman-temannya, misalnya di kantin atau di taman atau di lapangan, terkadang ada kata-kata yang mengungkapkan kata-kata binatang Pak, seperti kancing coplok, seperti itu.
dan itu kurang enak didengar lah, apalagi di lingkungan pendidikan itu Pak. Jadi emang anak-anak sudah terbiasa mungkin ya lingkungannya kurang kondusif. Nah, kira-kira kondisi seperti apa nih yang Pak Ihsan harapkan dari anak-anak tersebut? Yang saya harapkan anak-anak itu lebih memahami lah bahasa yang baik digunakan antara mereka gitu aja, antar siswa itu bahasa yang baik itu yang bagaimana gitu. Dan juga mereka bisa berbicara dengan sopan gitu dengan sesamanya dan juga dengan guru-gurunya gitu Pak. Selama ini yang sudah pernah Pak Ihsan laksanakan apa nih yang untuk merubah itu? Memang yang pertama kalau saya melihat anaknya berbicara, memang saya langsung menegurnya langsung gitu Pak. Tapi selain itu saya juga sudah berbicara Pak dengan guru PAI dan guru PKN dan menyampaikan masalah ini Pak. Jadi banyak sekali anak-anak yang masih berbicara kasar gitu ya, terutama ketika tidak ada guru ya, seperti itu Pak. Jadi Pak Ihsan sudah menegur secara langsung, bahkan sudah berkomunikasi dengan guru yang lainnya, terutama PAI dan PKN, namun hasilnya belum maksimal mungkin. Betul Pak, belum maksimal. Nah, kira-kira nih dari permasalahan tersebut apa nih solusi yang Pak Ihsan terpikir nih untuk mengefektifkan siswa lebih belajar berbahasa yang lebih sopan? Ya, saya terpikir mungkin yang pertama Pak, saya akan mengadakan pelajaran atau ya ada sesi lah dalam pelajaran saya untuk mengajarkan bahasa-bahasa yang bisa digunakan dengan baik gitu ya dengan siswa, dan juga mana bahasa yang tidak boleh digunakan ketika bergaul. Dan juga mungkin saya bisa menggunakan semacam buku penghubung mungkin Pak ya, dan juga berkomunikasi dengan wali kelas seperti itu. Buku penghubung dengan siapa tadi Pak Ihsan maksudnya? Buku penghubung dengan orang tua Pak. Oh, jadi Ya. selain nanti komunikasi sama guru, Ya. ada rencana Pak Ihsan komunikasi sama orang tua dan menggunakan buku penghubung ya? Iya betul Pak. Jadi biar lebih mudah Pak komunikasinya mungkin ya Pak ya, seperti itu. Selanjutnya mungkin ada lagi nggak rencana selain dari tadi menyisipkan dari pembelajaran dan melakukan komunikasi dengan orang tua? Yang terpikirkan sampai sana sih Pak. Jadi terutama di pengoptimalan buku penghubung Pak. Itu seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak Ihsan bisa memastikan bahwa rencana Pak Ihsan ini bisa berjalan dengan baik? Mungkin yang pertama saya harus segera berkomunikasi Pak dengan wali kelas terutama ya, seperti itu, wali kelas, dan juga khususnya untuk siswa-siswa yang berada di kelas saya, mungkin saya perlu juga berkomunikasi langsung dengan orang tua mereka, itu seperti itu. Kapan nih rencana Pak Ihsan menghubungi wali kelas dan orang tua siswa nih? Sepertinya secepatnya Pak, insya Allah minggu sekarang lah ya, minggu ini. Oke, rencana sudah bagus Pak Ihsan. Mungkin ketika ada kegiatan ini berlangsung, selain Pak Ihsan bekerja sama dengan wali kelas dan orang tua, mungkin ada nggak pihak lain yang bisa Pak Ihsan libatkan? Sejauh ini mungkin saya lebih mengajak lagi guru PKN mungkin ya Pak ya, guru BK juga dan guru agama mungkin ya, karena mereka saya lihat sih tahu bagaimana cara mengatasi kondisi yang seperti itu Pak. Oke. Ini menarik sekali ya Pak Ihsan ya pembicaraan kita hari ini. Dari pembicaraan kita mungkin ada yang bisa Pak Ihsan simpulkan? Ya alhamdulillah Pak. Jadi setelah kita berbincang-bincang, saya jadi terpikir sesuatu yang belum saya terpikir sebelumnya gitu. Misalnya tentang pengoptimalan buku penghubung Pak, memang betul sekali ini buku penghubung ini sangat penting, dan mungkin setelah ada kejadian ini agar anak-anak bisa berbicara lebih baik gitu Pak, jadi buku penghubung ini lebih dioptimalkan lagi mungkin.
Ya, seperti itu Pak. Rencananya sudah bagus, insya Allah sudah matang. Mungkin Pak Ihsan kedepannya jika ada kendala selama pelaksanaan, Pak Ihsan jangan ragu-ragu lah untuk menghubungi saya, kita bisa berbagi lagi. Insya Allah pembicaraan kita hari ini akan saya jaga kerahasiaannya, kecuali ketika Pak Ihsan membutuhkan sesuatu untuk berbagi, maka insya Allah kita akan sama-sama berbagi kepada guru yang lain supaya kegiatan positif ini bisa disebarluaskan lebih luas lagi. Iya Pak, terima kasih sekali sudah bisa berbincang dengan saya Pak. Ya, saya tunggu hasilnya minggu depan. Mudah-mudahan ada perbaikan dan saya yakin Pak Ihsan pasti bisa melaksanakannya. Siap Pak. Ya, kita cukupin saja perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Din. Ya, saya ingin mendiskusikan sesi coaching terbaru yang Bapak lakukan dengan coaching mengenai perilaku siswa yang berbahasa kasar di sekolah menengah pertama. Bagaimana sesi tersebut sudah berlangsung? Alhamdulillah Pak, sesi coaching tersebut berlangsung dengan baik. Kami saat itu membahas tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, setelah itu merencanakan tindakan dan membahas apa yang akan dilaksanakan selanjutnya. Bagus sekali Pak. Jadi nih bagaimana menurut Bapak apa yang telah Bapak lakukan dalam sesi tersebut sudah mencerminkan ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Saya rasa sih berhasil Pak, karena saat itu kami berhasil mengidentifikasi masalah dengan jelas. Kami berdiskusi tentang berbagai alternatif rencana tindakan yang lebih spesifik yang sesuai dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, terutama dalam merubah karakter siswa dalam berbahasa Pak. Sudah berlangsung? Alhamdulillah Pak, sesi coaching tersebut berlangsung dengan baik. Kami saat itu membahas tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, setelah itu merencanakan tindakan dan membahas apa yang akan dilaksanakan selanjutnya. Bagus sekali Pak. Jadi nih bagaimana menurut Bapak apa yang telah Bapak lakukan dalam sesi tersebut sudah mencerminkan ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Saya rasa sih berhasil Pak, karena saat itu kami berhasil mengidentifikasi masalah dengan jelas. Kami berdiskusi tentang berbagai alternatif rencana tindakan yang lebih spesifik yang sesuai dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, terutama dalam merubah karakter siswa dalam berbahasa Pak. Bagus sekali, itu adalah indikator positif dari perkembangan dalam sesi coaching. Nah sekarang apa yang ingin Bapak amati selama sesi coaching berdasarkan data yang ada Pak? Bagaimana itu? Saya melihat Coach itu sudah bisa merumuskan rencana tindakan yang cukup terperinci Pak, dan bisa mengimplementasikannya. Kemudian selain itu Coach juga sudah bisa menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan perubahan yang positif. Nah berdasarkan hasil pra percakapan dan observasi ini, apa area pengembangan yang Bapak anggap perlu tekankan dalam sesi coaching selanjutnya? Saya merasa yang perlu dikembangkan yaitu bagaimana menyusun strategi khusus untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin bisa muncul saat pelaksanaan dari reaksi aksi tersebut Pak. Jadi kan beberapa kegiatan pasti ada beberapa hal yang di luar rencana. Saya perlu strategi khusus bagaimana bisa mengcover kegiatan-kegiatan atau yang bisa di luar rencana. Nah, di sini untuk memfasilitasi pengembangan ini, apa kompetensi atau pengetahuan tambahan yang mungkin perlu Bapak kembangkan lebih lanjut, Pak? Saya pikir saya harus lebih memahami berbagai teknik motivasi
yang bisa membantu coach saya untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam mengelola perilaku peserta didik, Pak. Iya. Saran Bapak terhadap pengembangan kompetensi tambahan ini betul sekali, Pak, sangat tepat. Saya senang melihat Bapak bersedia terus belajar dan berkembang dalam peran sebagai coach. Jika Bapak membutuhkan sumber daya atau dukungan tambahan, jangan ragu, Pak, untuk berbicara kembali dengan saya, Pak. Terima kasih, Pak, atas dukungannya. Saya benar-benar bersemangat untuk terus berkembang dan terus mencoba memberikan kontribusi yang positif dalam kegiatan proses coaching.